Shalom Bapak yang kasih dalam Tuhan. Kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Saya mengajak kita membuka di dalam 3 Yohanes 1. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi nanti kita akan secara khusus melihat ayat yang ke-11 saja. 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah menemukan katakan amin. Belum, saya tunggu ya. Oke, kalau sudah menemukan katakan amin. Amin, oke. Kita akan baca, saya akan baca ayat yang ganjil. Silakan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Saya akan baca ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Bapak Ibu, kita hari ini akan bicara tentang meniru. Meniru yang baik atau meniru yang jahat. Kalau kita pikir-pikir, meniru itu adalah bagian di dalam diri manusia. Karena itu seringkali meniru itu identik atau ada satu kata yang cukup terkenal, yaitu homomimesis. Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mendengar kata ini atau tidak, homomimesis. Tetapi kalau Bapak Ibu menyukai akan filsafat gitu ya, maka ini adalah salah satu kata yang cukup dikenal ketika menunjukkan tentang manusia, ketika menunjukkan tentang seperti apa manusia itu. Kenapa? Karena homomimesis itu berarti makhluk peniru. Jadi dengan kata lain, maka orang ingin berkata gini, bahwa watak alami manusia adalah makhluk yang kerap mengembangkan dirinya dengan cara meniru. Meniru pendahulu sebelumnya, atau meniru yang di sekitarnya, alam misalkan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya kalau kita melihat seorang pelukis. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini siapa yang suka melukis. Tetapi seorang pelukis, maka ketika dia melukiskan akan alam, maka dia akan lihat akan alam. Misalkan dia melukis pegunungan. Maka dia akan lihat pegunungan itu di sebuah kanvas dan dia akan melukis apa yang dia lihat di pandangannya. Nah, ini homomimesis. Sehingga ketika kita bicara tentang seorang pelukis, dia menjadikan alam sebagai objek kreativitasnya dan mengubah objek itu menjadi sebuah apresiasi di dalam sebuah kanvas. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka meniru dari apa yang didengar. Meniru dari apa yang dilihat. Meniru dari apa yang diserap oleh indera kita. Sejak kecil, manusia itu telah disebut sebagai makhluk peniru terbaik. Karena itu ungkapan children see, children do, seperti itu ya. Apa yang seorang anak lihat, dia akan lakukan. Like father, like son.
Itu sesuatu yang kita cukup kenal. Kalau kita ingat-ingat, kalau kita punya anak saat ini, maka seberapa anak kita itu meniru apa yang kita lakukan. Meniru makan kita, cara kita makan. Meniru cara ngomong kita. Meniru cara batuk kita mungkin, seperti itu ya. Meniru cara apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang kita kerjakan setiap hari berulang-ulang dan mereka meniru itu. Kalau kita melihat sebuah pesawat, maka saya yakin ketika seseorang yang membuat pesawat beberapa puluh tahun yang lalu, dia lihat seekor burung yang bisa terbang dengan begitu rupa dan dia punya keinginan manusia pun harus bisa terbang. Sehingga dia meniru apa yang dilakukan oleh burung. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka seorang yang bernama George Swinnock, dia berkata seperti ini. Manusia adalah makhluk yang lebih banyak dipimpin oleh pola, oleh tiruan, oleh tindakan, oleh apa yang dilakukan daripada apa yang diajarkan. Makanya kalau kita punya anak gitu ya, kita terlalu sering berbusa-busa ngomong panjang lebar, tapi anak kita nggak mau dengar. Tetapi kita melakukan sesuatu, mereka gampang mengikuti. Nah, George Swinnock berkata, iya, karena manusia itu adalah makhluk yang lebih banyak dipimpin oleh pola daripada oleh ajaran. Manusia secara alami mengikuti contoh. Apakah itu contoh yang baik atau contoh yang buruk? Ketika kita melihat akan hal ini, maka kalau manusia itu terbiasa melihat dan meniru yang baik, maka outputnya adalah mereka akan melakukan yang baik. Tetapi kalau mereka meniru atau melihat sesuatu yang buruk, mereka akan outputnya adalah mereka akan melihat dan melakukan sesuatu yang buruk. Ketika saya melihat teori apa yang disampaikan oleh George ini, kemudian saya pikir-pikir iya juga ya. Kalau misalkan kita, kalau orang Kristen gitu ya, kita punya anak, dan orang tua Kristen itu tidak rajin ibadah, sangat jarang anaknya rajin ibadah. Kalau orang tuanya di rumah jarang baca Alkitab dan doa, sangat jarang anaknya pun baca Alkitab dan berdoa. Kalau orang tuanya malas untuk bekerja, sangat jarang anaknya rajin untuk bekerja. Karena itu Bapak Ibu, manusia melihat apa yang dia lihat dan dia akan tiru. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi model untuk kita tiru? Ini menjadi penting. Manusia perlu model. Anak perlu model, yaitu orang tua. Kita perlu model di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi model? Di dalam surat Yohanes, 3 Yohanes ini, maka Yohanes memunculkan 3 model pemimpin waktu itu. Yang pertama adalah Gaius, kemudian Diotrephes, dan kemudian Demetrius. Kita akan lihat 3 model ini. Bapak Ibu, Gaius adalah seorang yang tergabung di dalam salah satu jemaat di Asia. Gaius itu menunjukkan kehidupan dalam kebenaran. Yohanes katakan, kebenaran yang digunakan oleh Yohanes menggunakan kata aletheia, yaitu kebenaran yang absolut, yang didasarkan kepada kebenaran Allah, yang tercermin melalui kehidupan Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Kehidupan Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Gaius. Itu yang dimodelkan oleh Gaius. Bagaimana dia memiliki hospitality itu. Bagaimana dia menyambut para misionaris, utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dia menyambut para utusan Yohanes di tengah-tengah jemaat. Dan kemudian dia menerima mereka. Dia melayani mereka. Dan sebagai seorang pemimpin, dia begitu luar biasa di dalam hospitality. Menyambut jemaat Tuhan. Itu Gaius. Tetapi Gaius pun adalah seorang yang tanda kutip dikalahkan oleh seorang yang bernama Diotrephes. Bapak Ibu, siapa Diotrephes? Kalau kita melihat Diotrephes punya arti Zeus yang dibesarkan. Itu arti namanya seperti itu ya. Diotrephes adalah Zeus yang diagungkan. Kita tahu Zeus itu siapa? Zeus itu adalah dewa dari orang-orang Yunani yang paling agung, yang paling punya kuasa. Dan Diotrephes ini punya arti seperti itu.
Zeus yang dibesarkan atau diagungkan. Diotrephes berasal dari aristokrasi Yunani, jadi dari orang-orang darah biru waktu itu. Dia bertindak di gereja seperti seorang bangsawan, seperti seorang yang punya pengaruh yang besar. Diotrephes punya keinginan untuk posisi yang lebih tinggi. Dia sudah punya posisi, tetapi dia ingin posisi yang lebih tinggi. Diotrephes dikatakan oleh Yohanes bahwa dia suka bermegah diri di hadapan jemaat dan rasul Yohanes. Diotrephes suka berkata kasar kepada para rasul. Nekat seperti itu ya. Para rasul, perwakilan Kristus. Tetapi dia berlaku kasar kepada mereka. Dia tidak mau menerima para rasul di tengah-tengah jemaat. Diotrephes berbuat hal yang jahat dan bukan berasal daripada Allah. Diotrephes seorang terkemuka yang melakukan hal yang jahat bagi para misionaris. Kontraskan. Model yang pertama, Gaius, seorang hospitality yang begitu luar biasa, yang begitu kental, tetapi kemudian berbandingkan dengan Diotrephes, seorang yang sama sekali menolak akan para rasul itu, menolak utusan rasul, dan kemudian dia mempengaruhi jemaat. Ketika kita melihat akan hal ini, maka muncul ayat yang ke-11. Di tengah-tengah dua perbandingan model ini, kemudian Yohanes katakan, jangan meniru yang jahat, tetapi yang baik. Bapak Ibu, saya punya sesuatu untuk menggambarkan itu. Saya punya, ini apa coba? Panah ya. Panahnya mengarah kemana? Ke kiri Bapak Ibu, ke kanan saya ya. Pertanyaannya gini. Bagaimana cara panah ini, saya tidak gerakan gimana-gimana. Tetapi bagaimana cara panah ini untuk bisa berbalik ke kanan? Gimana caranya ya? Gini, ya nggak boleh. Tetap gini, gimana? Oh, buat pakai spidol lagi gambar sini ya. Berarti dua panah dong. Gimana caranya? Bapak Ibu tahu yang sebelah sini? Oh, di sini. Nggak boleh. Tetap gini. Kita contohkan, kalau panah ini mengarahkan kepada yang baik, ini baik ya, oke. Kemudian sebelah sini mengarahkan kepada yang jahat, maka bagaimana panah ini, mungkinkah panah ini akan mengarah kepada yang jahat? Gini, nggak boleh. Gimana caranya? Yang belakang bisa lihat? Tahu nggak caranya? Panahnya nggak boleh diapa-apain, atau kertasnya nggak boleh diapa-apain. Orang yang kebalik. Ya nggak boleh, ya nggak bisa. Gimana caranya? Apa? Oh, pantulan, kaca ya. Saya nggak bawa kaca sih. Tapi saya bawa toples. Saya pinggirkan dulu ya, takut jatuh. Anggap saya ini baik, ini jahat ya. Dilihatnya panahnya masih ke sana ya. Saya pinjam botol anak saya. Tapi airnya bukan air minum. Itu yang dilakukan oleh Diotrephes. Di tengah-tengah Diotrephes dan Gaius coba untuk Gaius membawa jemaat melakukan sesuatu yang baik, Diotrephes melakukan yang jahat, dan kemudian Diotrephes apa yang dia lakukan? Dia coba menahan surat yang disajukan oleh Yohanes. Bentar. Ada yang bisa bantu saya satu? Oke, Pak Tekyang. Pak Tekyang cukup penasaran. Oke, di sini aja Pak. Saya minta bantuan. Tolong tuangin Pak. Oke, ya. Pelan-pelan. Diotrephes coba mencegah surat Yohanes. Kemudian dia ingin menjadi orang terkemuka. Dia melontarkan kata-kata kasar. Tidak mau menerima saudara, mencegah jemaat menerima saudara seiman. Kemudian mengucilkan jemaat yang menerima para rasul. Habis ini. Apa yang terjadi pada panah ini?
Nggak kelihatan ya pasti. Apa yang terjadi pada panah ini? Udah, makasih Pak. Panahnya kemana? Ke sini. Saya nggak ubah kertasnya, tetapi yang saya kondisikan adalah airnya. Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh Diotrephes. Diotrephes pelan-pelan membawa pengaruh di dalam kehidupan jemaat. Jemaat yang tahu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes, tetapi kemudian dia pelan-pelan menyusupkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang akhirnya membuat jemaat berbalik dari melakukan yang baik kepada melakukan yang jahat. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, seakan-akan Diotrephes itu menang. Seakan-akan Diotrephes itu menjadi orang yang membawa pengaruh yang tidak terkalahkan di tengah-tengah jemaat. Seakan-akan dia berkata, akulah pemimpin itu. Akulah seorang yang gagah perkasa itu. Akulah seorang yang tidak terkalahkan di tengah-tengah jemaat. Yohanes, siapa Yohanes itu? Orang yang jauh dari kita. Tetapi aku adalah orang yang terdekat di antara kalian. Apa yang harus kita lakukan kepada para misionaris? Enggak perlu terima mereka. Apa yang kita lakukan kepada surat Yohanes? Tidak perlu membacanya. Cukup ikuti perkataanku. Tetapi yang menjadi menarik adalah jangan lupa Tuhan pakai Yohanes untuk mengutus satu orang lagi, yaitu Demetrius. Demetrius menjunjung tinggi kebenaran Injil, sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang memuliakan Allah. Yohanes merekomendasikan Demetrius kepada Gaius. Demetrius membawa surat dari Yohanes ke Gaius, dan Yohanes ingin Gaius tahu bahwa Demetrius layak menerima keramahan dari jemaat. Demetrius bukan orang yang besar. Dia mungkin bukan seorang intelektual seperti Diotrephes. Dia mungkin tidak memegang posisi tinggi di jemaat. Dia mungkin tidak memiliki karunia yang luar biasa di tengah-tengah jemaat. Tetapi dia adalah hamba Allah yang memiliki teladan hidup yang memuliakan Allah. Dia memiliki persekutuan yang nyata dengan Tuhan melalui firman-Nya dan melalui pengalaman sehari-harinya dengan Tuhan. Demetrius ini adalah antitesisnya dari Diotrephes. Diotrephes yang begitu jahat, yang begitu sombong, yang begitu angkuh, pelan-pelan Demetrius membawa pengaruh untuk membawa pengaruh kepada jemaat di Asia waktu itu. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka teladan mana yang kita ikuti? Yang membawa kita kepada yang baik atau yang jahat? Gaius yang membantu pekerjaan Tuhan, Diotrephes yang menghalangi pekerjaan Tuhan, atau Demetrius yang menghormati di dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian kita akan katakan, saya pilih Gaius dan Demetrius lolos. Kenapa? Karena baik, yang akhirnya membawa saya kepada yang baik. Tetapi pertanyaannya adalah, seringkali banyak orang-orang Kristen lebih memilih Diotrephes. Enggak jahat kok. Enggak ada yang salah kok. Enggak ada sesuatu yang keliru kok. Banyak orang-orang Kristen yang lebih memilih Diotrephes. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka seperti halnya dikatakan oleh Yosua 24 ayat yang ke-15. Pilihlah pada hari ini. Saya tidak tahu siapa yang menjadi model di dalam hidup Bapak Ibu. Orang tuakah? Orang-orang di sekitarkah? Dan kalau hamba Tuhan yang mana yang menjadi model di dalam hidup kita? Jadi pertanyaan adalah, para model itu, apakah membawa kita semakin hidup baik dan berkenan pada Tuhan? Atau membawa kita hidup jahat dan tidak memuliakan Tuhan? Karena penting
peran seorang model. Atau saya sempitkan dengan kata pemimpin. Untuk membuat orang yang dipimpin itu berperilaku seperti apa. Kepemimpinan bukanlah berusaha untuk menjadi yang utama, tetapi berusaha untuk menjadi seorang pelayan. Dan itulah kebesaran di dalam kerajaan Allah. Seorang pemimpin tidak boleh lupa dia berasal dari mana. Bapak Ibu, saya punya gambaran yang kedua. Air lagi. Siapa di sini yang suka makan kacang? Kemarin Piala Dunia makan kacang ya, salah satunya ya. Saya beli kacang nih. Jangan lihat mereknya apa. Saya tidak di endorse seperti itu ya. Kacang, yakin isinya kacang? Yakin. Karena saya baru buka. Namanya kacang kulit, berarti ada kulitnya. Pertanyaannya gini. Kalau salah satu kacang kulit ini saya kupas, oke. Kemudian satu lagi saya tidak kupas, kemudian saya masukkan ke dalam air, mana yang akan mengambang dan mana yang akan tenggelam? Kulit yang ngambang. Yang nggak ada kulit, tenggelam. Kita coba ya. Oke, satu mengambang, tenggelam, berhasil loh. Saya tadi dak-dikduk. Saya takutnya dia mengambang. Kita coba lagi. Mengambang. Tenggelam. Terakhir. Mengambang. Tenggelam. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kacang kulit yang mengambang dan tenggelam ini? Bapak Ibu, Diotrephes, dia ingin lepas. Dia ingin menjadi pemimpin yang begitu sombong. Sehingga seorang berkata bahwa seorang pemimpin yang sombong adalah kesombongan adalah dosa yang membuat iblis itu menjadi iblis. Kesombongan membawa kepada kehancuran. Makanya Diotrephes di dalam kesombongannya, model kesombongan itu jahatnya, dia akan semakin tenggelam di dalam dosa dan kesombongannya. Gaius dan Demetrius adalah seorang yang terus ingin di dalam naungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, di tengah-tengah segala tantangan yang dia hadapi. Dan Tuhan izinkan dia tetap mengambang, tetap di atas dan bukan di bawah. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka pilihlah pada hari ini. Itu menjadi pilihan untuk kita. Pilihlah pada hari ini kita ingin melakukan yang baik atau yang jahat. Saya ingat perkataan Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. PPT-nya bisa ya? Oke. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, terjemahan lain dikatakan gini. Jadi, ikutlah teladan saya. Mimetes itu. Sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Jadilah peniru saya sama seperti saya peniru Kristus. Di dalam Efesus 5 ayat yang pertama dituliskan, karena itu jadilah kamu pengikut atau peniru dari Allah, sama seperti anak-anak yang kekasih.
Jadi ketika kita meniru orang lain, hanya ketika mereka meniru Kristus, maka kita meniru mereka. Seorang bernama Mark E. Dever pernah bercerita di dalam sebuah khotbahnya. Dia bertemu dengan seorang bisnismen dari Jepang. Bisnismen ini dari Jepang ke Australia. Dan dia bercerita seperti ini. Setiap bertemu dengan pemimpin agama tertentu, bisnismen ini seperti atau seakan-akan bertemu dengan holy man, manusia yang kudus. Tidak dijelaskan seperti apa manusia yang kudus itu. Mungkin perilakunya baik, tutur katanya baik, rendah hati, kemudian tidak sombong. Tetapi bisnismen ini berkata gini, setiap bertemu dengan pemimpin Kristen, saya seakan bertemu dengan manajer. Bapak Ibu, ketika saya mendengar apa yang dikatakan oleh Mark E. Dever ini, saya berpikir ada masalah nih. Manajer seperti apa yang dimaksudkan oleh bisnismen ini? Mungkin ketika dia bertemu dengan pemimpin Kristen itu seperti seorang bos misalkan. Seperti seorang yang diajak salaman enggak melihat mata seperti itu ya. Tidak bersentuhan. Seperti seorang yang pokoknya sombong deh. Dan seperti seorang manajer. Aduh, kalau bicara tentang manajer, saya cukup punya pengalaman yang tidak baik dengan manajer kaitan dengan parkir. Kalau pengen lihat di Facebook saya seperti itu ya. Tetapi gini, benarkah apa yang dikatakan oleh bisnismen ini? Maka mungkin aja benar. Seorang pemimpin yang menunjukkan teladan bukan seorang hamba, bukan seorang pelayan, tetapi sebagai seorang bos. Bisa jadi. Tetapi saya membaca juga kisah yang disampaikan yang menceritakan tentang D.L. Moody. D.L. Moody di malam yang larut di Moody Bible Institute. Setelah kebaktian, Moody yang sudah lanjut itu berkeliling di sekitar aula untuk melihat semuanya sudah beres. Kemudian dia berbelok ke sudut dan kemudian dia melihat di depan kamar itu, kamar peserta acara yang ikut itu ada sepatu-sepatu yang berantakan di situ. Yang pemilik sepatu udah di dalam kamar, udah tidur. Kemudian D.L. Moody melihat sepatu-sepatu itu dan dia melihat mahasiswanya sedang lewat. Kemudian Moody yang sudah lanjut itu berkata kepada siswanya seperti ini. Apakah kalian mau mengambil kapur, menuliskan nomor kamar di bawah sepatu orang-orang ini, kemudian membawa sepatu kotor itu ke dalam kamar kalian, membersihkannya dan menaruhnya kembali di depan kamar itu secara rapi. Kemudian mahasiswa Moody itu berkata gini, Pak Moody, saya ini masuk STT untuk melayani Tuhan nanti, untuk belajar Alkitab. Saya masuk STT bukan untuk bersihkan sepatu. Kemudian teman yang lain berkata, iya, saya juga seperti itu. Saya untuk belajar Alkitab, menjadi teolog yang baik, menjadi pengkhotbah yang baik, menjadi pemusik yang baik, menjadi pokoknya hamba Tuhan yang baik, nanti ketika saya melayani, bukan bertugas untuk bersihkan sepatu. Sesuatu yang bukan panggilan saya masuk STT. Kemudian Moody katakan, oke, baiklah, kalian boleh kembali ke kamar. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Seorang Moody yang punya Moody Bible Institute, kemudian dia ambil sepatu itu yang kotor satu persatu, bawa ke kamarnya, membersihkannya, dan menaruhnya kembali di depan kamar-kamar pemilik sepatu itu. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Apakah kita terlalu besar untuk sebuah pelayanan? Jika ada di antara kita yang terlalu besar untuk sebuah pelayanan membersihkan sepatu bagi Moody, kita terlalu besar untuk Tuhan.
teladan seperti apa, perilaku seperti apa yang kita lakukan. Moody menunjukkan kita meniru yang baik hanya bisa kita temukan dalam teladan Kristus dan teladan orang-orang percaya yang meneladani Kristus. Teladan kerendahan hati dan rela melayani dengan sepenuh hati sebagai hambanya Tuhan. Itu aja. Seorang ayah tidak harus pintar untuk baru bisa mendidik anak. Seorang ibu tidak harus pintar untuk bisa mendidik anak. Tetapi seorang ibu harus meneladani Kristus untuk mendidik anak. Teladan kerendahan hati dan rela melayani seperti apa yang bisa kita lakukan? Saya mengajak kita membuka Matius 25, ayat 35 sampai 40. Matius 25, 35 sampai 40. Kalau sudah menemukan, saya ajak kita berdiri yuk. Kita akan baca bersama-sama bagian ini. Melakukan meniru yang baik seperti apa. Ini yang dikatakan oleh Kristus. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kau merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kau mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah sebuah perbuatan yang baik. Salah satu yang disampaikan oleh Kristus, dan ketika kita bicara tentang hal ini, itulah yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Pelayanan diakonia melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Meniru yang baik dari Tuhan dengan melakukan kepada orang yang paling hina. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang boleh kami pelajari hari ini. Tuhan, banyak hal yang jahat di sekitar kami, yang membawa kami awalnya berjalan pada yang benar, menuju kepada yang jahat. Awalnya berjalan pada kehendak Tuhan, menuju kepada menentang akan Tuhan. Tetapi biarlah kami terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan, terus melekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.